Milenial Gisela Diu, biasa disapa Gisela, dengan NPM 2020-341-21023. Saya berkuliah di Universitas Warmadewa, Fakultas Sekolah Vokasi, jurusan D4 Akuntansi Perpajakan. Hai kawan-kawan, perkenalkan, nama saya Teresa Gradinoleda, saya biasa disapa Teresa, dengan NPM 2020-34121019. Saya sekarang bersekolah di Universitas Warmadewa dengan Fakultas Sekolah Vokasi, Program Studi Akuntansi Perpajakan. Halo, perkenalkan nama saya Tamara Claudia Margareta Theophilus, biasa dipanggil Audi, dengan NPM 2020-341-21004 dari Universitas Warmadewa, Fakultas Sekolah Vokasi, jurusan Akuntansi Perpajakan. Hai kawan-kawan, apa kabar? Lagi sibuk-sibuk ya? Bentar dulu dong. Yuk simak video kelompok kami. Jadi, kali ini kelompok kami akan menjelaskan mengenai pajak penghasilan pasal 25. Penasaran kan? Yuk simak videonya. Setiap orang, khususnya pengusaha, tentu tidak pernah terlepas dari kewajiban pajak, di mana wajib pajak baik yang berupa orang pribadi atau badan usaha yang melakukan kegiatan usaha akan dikenai beban pajak penghasilan atau yang disingkat PPh. PPh atau pajak penghasilan yang akan dibebankan pun memiliki beberapa jenis. Dan kali ini kelompok kami akan mengajak kalian untuk lebih mengenal pajak penghasilan pasal 25 atau PPh 25. Pajak penghasilan pasal 25 adalah pajak yang dibayarkan secara angsuran. Tujuannya sendiri untuk meringankan beban wajib pajak. Mengapa? Karena sebenarnya wajib pajak memiliki kewajiban atau pajak terutang yang harus dilunasi dalam jangka waktu 1 tahun, dan pembayarannya sendiri harus dilakukan sendiri oleh wajib pajak dan tidak boleh diwakilkan loh. Lalu siapa saja sih yang mempunyai kewajiban untuk membayar pajak penghasilan pasal 25 ini? Pasti kawan-kawan ingin tahu kan? Nah, wajib pajak yang mempunyai kewajiban untuk membayar PPh pasal 25 ini adalah orang pribadi ataupun badan usaha yang memiliki kegiatan usaha. Pembayarannya sendiri, kalau kawan-kawan sampai terlambat melakukan pembayaran, akan dikenakan sanksi. Adapun sanksi yang dikenakan apabila wajib pajak terlambat melakukan pembayaran, maka wajib pajak akan terkenakan bunga sebesar 2% per bulannya, dihitung dari tanggal jatuh tempo hingga pada tanggal pembayaran. Nah kawan-kawan, kalau tadi Kak Eca udah jelasin nih apa sih pengertian dari PPh pasal 25. Kali ini saya mau mengajak kawan-kawan untuk mengulik lebih dalam bagaimana perhitungan PPh pasal 25. Yuk simak penjelasan berikut ini. Besarnya angsuran PPh pasal 25 dalam tahun berjalan sama dengan PPh yang terutang menurut SPT tahunan PPh tahun pajak, kemudian dikurangi dengan PPh yang telah dipotong atau dipungut pihak lain, yaitu PPh pasal 21, PPh pasal 22, dan PPh pasal 23. Dan dikurangi PPh yang terutang di luar negeri yang boleh dikreditkan, yaitu PPh pasal 24. Lalu dibagi 12 atau banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak. Nah, ini contoh perhitungannya. Pajak penghasilan yang terutang berdasarkan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan tahun 2010 yaitu sebesar 50 juta. Kemudian dikurangi dengan PPh yang dipungut pihak lain yaitu pasal 22 sebesar 25 juta. PPh yang dipotong pihak lain yaitu pasal 23 sebesar 2.500.000 dan kredit pajak penghasilan luar negeri yaitu pasal 24 sebesar 7.500.000. Kemudian jumlah kredit pajak sebesar 35 juta. Selisih antara pajak penghasilan tahun 2010 dengan jumlah kredit pajaknya memperoleh nilai sebesar 15 juta. Jadi, besarnya angsuran pajak yang harus dibayar sendiri setiap bulan untuk tahun 2011 adalah sebesar 1.250.000. Nominal tersebut diperoleh dari 15 juta dibagi dengan 12.
Besarnya PPh pasal 25 untuk bulan-bulan sebelum batas waktu penyampaian SPT tahunan PPh adalah sama dengan besarnya angsuran untuk bulan terakhir tahun pajak yang lalu. Contoh SPT tahun PPh Badan akan disampaikan pada tanggal 20 April 2021, maka angsuran PPh pasal 25 untuk masa pajak Januari sampai dengan Maret 2021 mengikuti besarnya angsuran PPh pasal 25 bulan Desember tahun 2020. Nah, kawan-kawan, setelah tahu dan pahami tentang seluk-beluk pajak penghasilan pasal 25, sekarang muncul pertanyaan nih, gimana sih cara hitung untuk PPh pasal 25 orang pribadi? Pasti kalian pengen tahu kan? Yuk disimak baik-baik video pembelajarannya. Jadi seperti contoh, Tuan A merupakan pengusaha yang baru terdaftar sebagai wajib pajak orang pribadi pada 1 Juli 2022 dengan status lajang. Ia menjalankan usahanya dengan menggunakan metode pembukuan yang tercatat penghasilan bruto pada Juli 2022 sebesar 200 juta. Biaya pengurangan penghasilan bruto Tuan A sebesar 100 juta. Maka besarnya PPh pasal 25 Tuan A sebagai berikut. Yang pertama, penghasilan bruto Juli 2022 sebesar 200 juta. Biaya pengurang yang diperkenankan 150 juta. Penghasilan neto Juli 2022 50 juta. Penghasilan neto disetahunkan yaitu 50 juta dikalikan dengan 12 bulan yaitu 600 juta. PTKP-nya 54 juta. Jadi penghasilan kena pajaknya itu 546 juta. Untuk PPh terutangnya 5% dikalikan 60 juta mendapatkan hasil 3 juta. 15% dikali 200 juta mendapatkan hasil 30 juta. 25% dikali 250 mendapatkan hasil 62.500 dan 30% dikalikan 295 mendapatkan hasil 888 juta. Total PPh terutang per tahun yaitu 184 juta. Angsuran PPh 25 Juli 2022 184 dibagi 12 mendapatkan hasil 15.358.327 ribu rupiah. Setelah kawan-kawan tahu dan pahami bagaimana perhitungan PPh pasal 25, kawan-kawan juga harus perlu tahu nih batasan waktu pembayaran PPh pasal 25. Supaya kawan-kawan tidak dikenal sanksinya loh. Misalnya, untuk bulan Februari tahun 2021, PPh 25 paling lambat dibayarkan 15 Maret 2021. Nah, kalau misalnya nih hari ini pembayaran tersebut pada hari libur, contohnya Sabtu, Minggu, dan hari pemeliharaan umum dan hari libur nasional, kawan-kawan boleh tuh melakukan pembayarannya di hari berikutnya. Sudah bisa. Oh ya, untuk pembayaran PPh pasal 25 ini tidak berlaku untuk perhitungan PPh pasal 25 baik yang pertama. Yang pertama, wajib pajak baru. Yang kedua, untuk bank, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha wajib pajak yang masuk bursa dan wajib pajak lainnya. Yang ketiga, wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu. Nah, kawan-kawan, segitu dulu ya video edukasi dari kelompok kami mengenai pajak penghasilan pasal 25. Semoga bermanfaat ya. Apabila kawan-kawan memiliki kritik dan saran, jangan sungkan-sungkan untuk memberikan masukan. Mohon maaf kawan-kawan apabila masih ada kekurangan dalam penyampaian materi kami kali ini. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.